Kita lanjutkan karena waktu tadi kita habis. Kita lanjutkan pendekatan komunikasi, perbedaan dari periklanan dengan seorang PR. Oke ya, perbedaan tujuan dari periklanan dalam pendekatan komunikasi. Di sini dia memotivasi pembelian produk. Oleh karena itu di sini iklan harus mampu menarik perhatian dan menggugah kelompok sasaran terhadap pesan yang disampaikan dengan berbagai macam cara, termasuk mendramatisir ya teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka dengan periklanan ini kan mereka sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal ya. Perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membuat iklan, sehingga agar iklan itu lebih menarik, agar iklan itu lebih banyak diminati oleh orang lain atau publik, sehingga mereka terkadang memang sebagian besar mendramatisir atau melebih-lebihkan informasi yang mereka miliki ya, menyampaikan produk-produknya tidak sesuai sebenarnya dengan actualnya, sehingga itu yang membuat terkadang merugikan masyarakat loh, seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi kepada kebijakan masyarakat. Kalau memang produk itu diminati, dalam arti kata dibutuhkan untuk di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seorang pembeli, konsumen atau publik atau masyarakat harus mampu lebih bijak dalam membeli produk yang sudah diiklankan. Tetapi beda dengan seorang PR ya teman-teman ya. Seorang PR kita di sini bertolak belakang dengan iklan dalam pendekatan komunikasi mereka. Seorang PR harus mampu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, harus mampu untuk jujur, harus mampu untuk berbicara sesuai dengan data yang ada, actual, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, factual, kemudian sesuai dengan fakta-fakta yang ada, kemudian menginformasi kepada publik karena kita tidak memiliki kelompok sasaran. Oleh sebab itu, kita wajib untuk menginformasikan segala bentuk informasi dengan tidak menutup-nutupi, tidak juga melebihkan kepada kelompok sasaran atau kelompok yang ingin kita sampaikan atau kepada orang lain. Itu dari perbedaan dari sisi pendekatan komunikasi. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ke strategi marketing PR nih teman-teman nih. Oke, strategi marketing PR. Alat-alat apa saja yang sih digunakan dalam kita dalam membuat strategi PR itu? Sebenarnya seorang PR itu mudah ya teman-teman ya, dalam membuat program. Strategi yang kita buat adalah ide-ide gagasan, kemudian program yang ingin kita sampaikan, kita wujudkan, kita rencanakan untuk agar diketahui oleh publik. Itu ya sebenarnya tujuan dari PR dalam melakukan kegiatannya adalah seperti itu. Oke, di sini strategi atau alat yang digunakan dalam kita sebagai seorang PR, yang pertama adalah komunikasi pameran, atau dalam arti kata membuat event ya, membuat event perdagangan, termasuk juga publikasi khusus, baik itu pertemuan sponsor, makan pagi, penerimaan di mana produk baru diperkenalkan kepada pasar. Itu alat yang digunakan dalam strategi marketing PR. Kemudian yang kedua, laporan berkala perdagangan yang menyoroti produk dan pendukung promosi. Oke, sudah pasti dengan laporan berkala, dengan adanya evaluasi dari program-program yang ada juga sebagai alat kita untuk dapat membuat strategi yang sudah kita rencanakan itu berhasil atau tidak gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, cetakan ulang publisitas untuk digunakan orang-orang penjualan dalam menyebut penjualan atau surat langsung kepada pembeli. Oke, cetakan ulang publisitas juga di sini sebagai feedback atau sebagai timbal balik dari apa yang kita sudah sampaikan kepada pesan yang sudah kita sampaikan kepada komunikan atau publik itu mendapatkan respon positif atau negatif, mendapatkan respon yang baik atau tidak, sehingga kita dapat mengevaluasi tuh, kita dapat mengetahui sejauh mana sih produk atau program yang kita sampaikan ini bermanfaat atau tidak untuk orang lain atau untuk publik atau kepada masyarakat. Oke ya. Kemudian yang keempat, artikel penerbitan, perdagangan, membidik ke barang dagangan manajer, membeli atau menutupi berita dan pembeli menutupi berita-berita produk, cerita tentang periklanan, program, bantuan promosi, termasuk MPR dan lain sebagainya. Di sini adalah bagaimana seorang PR mampu untuk create atau mengedukasikan program-program atau
ide gagasan yang ingin disampaikan melalui media, agar untuk mempermudah komunikasi berjalan menjadi efektif. Itu ya tujuannya di sini. Oke. Sekarang kita ke marketing strategi atau strategi marketing PR. Bagaimana planning atau perencanaan program-program yang dilakukan oleh seorang PR itu apa saja? Oke. Yang pertama, project. Project di sini seperti contohnya kita bikin jumpa pers. Kemudian kita bikin press release. Bagaimana kita menginformasikan tujuannya dengan alat bantuan media untuk mendesain atau juga untuk menjumpai sasaran yang spesifik dari apa yang ingin kita sampaikan kepada publik menjadi diperluas ya oleh media. Dengan bantuan media inilah kita mampu selain untuk menghemat budget atau meminimalisir budget perusahaan, media juga mampu untuk menginformasikan dan menyebarluaskan kepada publik atau masyarakat, baik itu dalam media cetak, media elektronik, sehingga membuat informasi yang ingin disampaikan, baik itu dalam kesalahpahaman di dalam penyampaian produk dan lain sebagainya, itu terinformasikan dengan jelas. Yang kedua, program. Jargon-jargon dari PR di sini adalah program. Program itu bisa kita contohkan, misalnya kita lakukan donor darah, ya kan? Bantuan sosial ke korban bencana itu bisa dilakukan loh teman-teman. Atau misalnya sekarang yang saat ini sedang viral atau sedang kita mengalami wabah virus COVID-19 atau corona, seorang di dalam perusahaan juga bisa untuk membuat program bagaimana kita membagi-bagikan masker, misalnya mengatasnamakan perusahaan supaya agar perusahaan kita cukup untuk diketahui oleh publik. Itu bagian dari program seorang PR agar mampu untuk membantu orang-orang dari sisi kemanusiaan, membantu hal-hal sesuatu hal yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu bagian dari CSR juga. Bagaimana seorang perusahaan di sini mampu untuk berpartisipasi atau ikut berperan serta empati terhadap keadaan sosial yang sedang berkembang saat ini, yaitu corona, dengan membagikan masker, kemudian dengan membantu memberikan APD untuk orang-orang medis di rumah sakit, kemudian dengan membuat misalnya membagi-bagikan ventilator misalnya, atau misalnya sesuatu hal yang mungkin kecil di mata kita tetapi besar di mata orang lain, dengan misalnya yang sudah kita sering lihat di televisi ya, membagi-bagikan nasi bungkus misalnya, seorang perusahaan atau organisasi tertentu atau komunitas-komunitas mengatasnamakan komunitas dengan membagikan masker secara gratis, membagikan hand sanitizer secara gratis yang saat ini sudah dilakukan ya teman-teman ya. Kemudian dengan membagi-bagikan nasi bungkus ke ojek-ojek online di tengah jalan, itu juga bagian dari kepedulian manusia, yang program yang bisa dibuat dalam menginformasikan atau mempromosikan perusahaan di mata publik. Kemudian kampanye. Oke, salah satu dari jargon PR yang bisa dilakukan itu juga melakukan kampanye ya teman-teman, atau campaign. Kampanye di sini juga merupakan kegiatan yang paling sistematis. Kenapa? Tujuannya memang kita ada waktu yang terbatas atau ada waktu-waktu tertentu atau masa-masa tertentu. Tetapi terus-menerus jika dilakukan dengan kurun waktu, seperti contohnya nih, kampanye untuk mengurangi rokok nih. Itu juga bisa membantu pemerintah ya teman-teman ya. Bisa membantu pemerintah tidak saja hanya untuk mengurangi rokok, tetapi bagaimana caranya hidup sehat misalnya. Itu juga bagian dari campaign. Kemudian dengan kita sedang adanya corona nih, kita mengedukasikan kepada masyarakat bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Bisa juga, atau bagaimana cara pencegahan corona itu, apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan corona, misalnya dengan bercuci tangan, tidak bersentuhan, membuat jaga jarak atau social distancing, atau juga physical distancing, atau juga bisa hal-hal banyak yang bisa dilakukan untuk bagaimana caranya mengedukasikan program-program yang dimiliki PR untuk kepada publik, sehingga perusahaan kita juga bisa terkenal atau memiliki citra positif di mata orang lain ya. Itu bagian dari jargon public PR. Oke. Sekarang bagaimana sih cara menangani keluhan pelanggan? Yang tidak boleh kita lakukan oleh seorang PR atau seorang humas